Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi. Pagi ini hari Jumat ya, merupakan Jumat yang luar biasa. Karena hari ini Jumat merupakan hari di mana kita masuk di dalam Jumat Agung. Dan Jumat Agung itu selalu diperingati oleh seluruh umat yang percaya. Kenapa? Kita diingatkan kembali tentang pengorbanan Tuhan Yesus ya di atas kayu salib, di mana pengorbanannya ini dilakukan sebagai ketaatannya kepada perintah atau secara total kepada kehendak Bapa Surgawi. Nah, mari Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, sebelum kita membuka Alkitab kita, saya memberitahukan tentang tema untuk Jumat Agung ini tentang salib Kristus. Ya, ada apa tentang salib Kristus? Nanti kita akan melihat kenapa kita berbicara tentang salib Kristus. Kita akan buka nats kita lebih dulu di dalam 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 ya. 1 Korintus pertama ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Nah, kalau sudah menemukan ayat ini, mari kita baca bersama-sama ya. Sudah menemukan? Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kita lanjut baca ayat 23 dan ayat yang ke-24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Paulus menegaskan tentang dirinya, ya, bahwa Paulus diutus oleh Yesus Kristus bukan untuk membaptis orang. Walaupun Paulus juga pernah membaptis orang, ya, misalnya Gaius, misalnya keluarga Stefanus, ya, itu Paulus pernah membaptiskannya. Tetapi bukan itu yang dijelaskan oleh Paulus tentang panggilannya. Panggilan Paulus adalah untuk memberitakan Injil, ya, untuk memberitakan Injil. Itu pun bukan dengan hikmat manusia atau hikmat perkataan, sehingga jangan sampai salib Kristus itu menjadi sia-sia. Bagi Paulus, salib Kristus itu adalah merupakan satu hal yang sangat mulia. Itu sebabnya Paulus berani mengatakan bahwa sebab pemberitaan tentang salib memang adalah satu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi mereka yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya. Jadi pemberitaan tentang salib pertama adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Yang kedua, bagi mereka yang diselamatkan, pemberitaan itu atau pemberitaan tentang salib itu adalah merupakan kuasa atau kekuatan daripada Allah. Itu sebabnya Paulus kemanapun pergi, ia selalu memberitakan tentang salib Kristus. Nah, kenapa diberitakan? Karena di atas kayu salib itulah Tuhan Yesus ya
telah melakukan atau mengerjakan misi dari Bapaknya. Sekali lagi saya katakan, kematian Yesus di atas kayu salib adalah merupakan suatu misi daripada Bapa yang telah dikerjakan dan digenapinya. Untuk apa? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Yang pertama, untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi saya katakan, untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita akan membaca di dalam Matius 20 ayat 28 mengatakan demikian. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini adalah untuk menggenapi misi Bapa yang harus dikerjakannya sampai tuntas. Yang pertama adalah Anak Manusia datang ke bumi ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bahkan lebih daripada itu, ya, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan kata menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi di sini Tuhan Yesus, ya, rela mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus, ya, menebus dosa, ya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini adalah tujuan pertama kedatangan Tuhan Yesus ke bumi, ya, bagaimana ia menggenapi misi daripada Bapaknya, menjadi tebusan bagi banyak orang, sehingga mereka yang percaya dosa-dosa mereka sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Ya, yang kedua, firman Allah mengatakan, ya, bahwa kalau Tuhan Yesus menjadi tebusan bagi banyak orang, dia rela mati di atas kayu salib, maka ada satu jaminan. Apa jaminannya? Yang percaya tidak binasa. Itu yang kedua. Yang percaya tidak binasa. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, ya, lalu ada jaminan. Apa jaminannya? Yang percaya tidak binasa. Ini adalah jaminan keselamatan bagi mereka yang percaya. Dosanya sudah diampuni dan orang yang percaya itu beroleh keselamatan. Nah, yang ketiga, sebagai bukti bahwa ia menjadi tebusan bagi banyak orang, maka orang yang percaya itu benar-benar mendapat pengampunan dari dosanya. Ya, pengampunan dari dosanya. Coba kita baca dalam Ibrani pasal 9 ayat 28. Ibrani 9 ayat 28. Demikian firman Allah. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ayat ini sangat jelas, ya. Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya, ya, untuk menanggung dosa banyak orang. Hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, ya, tanpa menanggung dosa
untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi inilah jaminan keselamatan dalam Yesus. Ia rela mengorbankan dirinya atau dikorbankan dirinya untuk memikul dosa manusia. Ia mati di atas kayu salib menjadi tebusan bagi banyak orang. Tebusan apa? Dalam Ibrani dikatakan mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Itu hanya dilakukan satu kali. Dan sesudah itu ia akan datang kembali bukan untuk menanggung dosa, ya, tapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi inilah pengorbanan Yesus. Ya, kematian Yesus di atas kayu salib membawa kepada keselamatan dan pengampunan dosa bagi mereka yang percaya, ya, yang percaya. Dan nanti kedatangannya adalah untuk menganugerahkan keselamatan bagi yang menantikan Dia. Sekarang pertanyaannya, ya, ada apa sebenarnya dengan salib Kristus? Ada apa? Nah, tadi kan tema kita adalah salib Kristus. Sekarang tadi kita sudah mendengar tentang penjelasan mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib. Sudah kita jelaskan. Sekarang kita melihat apa sebenarnya ada apa sebenarnya dengan salib Kristus. Mari kita akan melihat, saudaraku sekalian, adanya salib Kristus. Di dalamnya ada pendamaian. Pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi di dalam salib itu ada pendamaian oleh darah Yesus. Kita membaca Kolose 1 ayat yang ke-20. Begini firman Tuhan. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Manusia itu setelah jatuh dalam dosa, ya, ada perseteruan dengan Allah. Tidak ada hubungan dengan Allah, saudara. Ya, tetapi manusia sadar bagaimana supaya bisa berhubungan dengan Allah. Mereka berusaha dengan sekeras tenaga, dengan berbagai cara. Tapi tidak ada satupun yang dapat membawa mereka kembali dalam hubungan dengan Allah. Itu sebabnya Allah punya inisiatif mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini. Ya, dan caranya yaitu Yesus harus dikorbankan di atas kayu salib. Dia disalibkan dan mati di atas kayu salib. Saudara yang kekasih, oleh Dialah, yaitu oleh Yesus yang disalib itu, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Mengapa dikatakan oleh darah salib Kristus? Karena di atas salib itulah darah Yesus tercurah. Dan darah itu menyucikan kita dari segala dosa. Kalau saudara baca dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai 9 dikatakan, ya, saya ambil satu ayat yang pokok, yaitu dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Segala dosa, ya. Sebenarnya dosa itu tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Namanya dosa adalah tetap dosa, ya. Karena itu Tuhan memberikan damai sejahtera, menjadi jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Itulah salib Kristus. Lalu yang kedua, ya, melalui salib Kristus maka dilenyapkanlah perseteruan. Ya. Perseteruan itu dilenyapkan melalui salib Kristus.
Dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi perseteruan itu sudah dilenyapkan melalui salib Kristus, ya, melalui salib Kristus. Nah, jadi sekarang manusia sudah diperdamaikan melalui salib Kristus itu. Mari kita membaca lagi yang ketiga, ini menguatkan lagi, ya. Ada apa di atas salib itu? Di atas salib itu dosa dipikul atau ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi dosa kita ditanggung atau dipikul oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan demikian. Ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bayangkan saudara, ia sendiri telah memikul dosa kita. Seharusnya kita ini yang dihukum karena upah dosa adalah maut. Tapi Yesus mau memikul dosa kita. Bukankah itu kasih yang sangat besar? Ya, dosa manusia dipikulnya sehingga yang percaya tidak perlu memikul dosanya lagi karena sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Seharusnya kita yang percaya bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya ini, ya. Nah, sebab itu ia yang telah mati karena dosa terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Mari saudara, dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, ya. Sebab itu mari kita hidup untuk kebenaran. Pergunakan hidup ini untuk kebenaran. Pergunakan hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Dan mari saudara, bersama dengan Rasul Paulus kita akan bermegah di dalam salib Kristus. Kenapa kita harus bermegah di dalam salib Kristus? Kita baca Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Yang perlu digarisbawahi, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Bermegah di dalam salib Yesus Kristus. Karena di dalam salib itulah ada kuasa yang besar. Dosa sudah ditanggung sehingga yang percaya dosanya diampuni, dia beroleh persekutuan dengan Allah kembali, tidak jadi seteru, bahkan diberkati dengan keselamatan. Inilah kepastian keselamatan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Inilah firman yang bisa saya sampaikan untuk hari ini di dalam Jumat Agung ini. Kiranya Jumat Agung ini mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus Kristus. Dan mari kita hargai pengorbanan Yesus yang begitu besar demi untuk keselamatan kita manusia. Dan keselamatan itu hanya diperoleh mereka yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada pengorbanan Yesus, dan dosa kita diampuni kalau kita mau percaya bahwa dosa kita sudah dipikul, ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, sebelum kita berdoa, mari kita naikkan satu pujian, yaitu pengorbananmu, oh Yesusku. Pengorbananmu, oh Yesusku.
kepada kami pilihan-Mu. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh mulia kasih-Mu. Kau korbankan diri-Mu, tebus kami. Kau rela dihina, dicerca, dicambuk, berlumur darah, sampai di Golgota Kau disalibkan, darah-Mu tercurah bagi kami. Siapakah kami ini Tuhan? Rela Kau tersalib di Golgota. Tiada dapat ku balas kasih-Mu Tuhan, selain memuliakan nama-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini Tuhan? Rela Engkau tersalib di Golgota. Tiada dapat ku balas kasih-Mu Yesus Tuhan, selain memuliakan nama-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kau telah rela berkorban buat kami Yesus. Kami yang layak menerima hukuman, tapi Kau telah rela menanggung dosa kami. Kami bersyukur, kami percaya dosa kami sudah diampuni. Bahkan Kau memberikan kami keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kau kembalikan hubungan kami dengan Bapa Surgawi. Kau telah mendamaikan kami dengan Bapa Surgawi. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada semua karena kasih karunia-Mu. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun tidak mengurangi kasih-Mu, tidak mengurangi kehadiran-Mu. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau rela disalibkan, mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kami. Dan bagi yang percaya, Engkau memberikan kepastian keselamatan kami, sehingga kami tidak akan binasa lagi. Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu. Biarlah dengan pengorbanan-Mu membawa banyak jiwa-jiwa percaya
menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka memiliki kepastian keselamatan mereka. Kami berdoa Tuhan, ialah Engkau melawat akan bangsa kami, supaya di mana-mana terjadi pertobatan demi pertobatan, keselamatan bagi jiwa-jiwa dan bagi jemaat-Mu Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati dalam usaha mereka, biarlah mereka mengalami anugerah yang luar biasa dan terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Inilah doa kami Bapa, salib-Mu penuh dengan kuasa, salib-Mu membawa kami di dalam keselamatan kekal. Terima kasih Bapa, segala hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu yang ditinggi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cita kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua hari ini dan sampai selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Amin.